Selamat berjumpa dalam Metro Realitas. Pemirsa, praktek illegal logging atau penebangan liar terus menggerus hutan di negeri ini. Aksi para penebang liar terbilang kelewat batas. Mereka tidak hanya merambah lahan HPH, tapi juga sejumlah hutan lindung dan taman nasional. Dari penelusuran tim Metro Realitas, sekitar 6.000 hingga 100.000 meter kubik kayu ilegal dari Kalimantan Barat masuk ke Kuching, Malaysia setiap bulannya. Dari jumlah itu, 60%-nya berasal dari hutan-hutan di Kabupaten Ketapang. Dari Ketapang, kayu-kayu ilegal ini mengalir ke Malaysia sebelum kemudian disebarkan ke negara-negara lainnya. Pemirsa, bagaimana sebenarnya jaringan illegal logging yang melibatkan cupang dari Malaysia itu beroperasi? Dan benarkah para pemegang lahan HPH juga aparat keamanan terlibat di dalamnya? Ikutilah penelusuran tim Metro Realitas menapaki jajak illegal logging dari Ketapang hingga ke Kuching, Malaysia. Deru suara gergaji mesin terdengar dari puncak hutan lindung Bukit Itak saat Metro Realitas melintasi wilayah Tawan Utara, Kabupaten Ketapang pertengahan bulan Maret. Ketika sumber suara didekati, seorang pekerja sedang memotong kayu hasil tebangannya di daerah yang sebenarnya terlarang untuk aktivitas penebangan. Kalau kerja gini hitungannya berapa? Satu batangnya Pak diambilnya ini terus terang sama dia Pak. Ya. 20.000 Pak per batang. 20.000 per batangnya. Yang punya lokasi kan Pak Juling kan. Di sini jadi dia bayar cuk sama Pak Juling. Bayar cuk kita tidak tahu di berapa pun tidak tahu gitu. Ketika itu, menjelang tengah hari, Baharudin mengaku sudah menebang lebih dari 3 pohon. Baharudin dibantu oleh 5 orang rekannya, termasuk 2 orang anak di bawah umur yang bertugas membawa kayu hasil olahan untuk dikumpulkan di pinggir jalan. Di tempat lainnya, di hutan lindung Gunung Lawang, Tawan Utara, Metro Realitas memergoki sekitar 50 orang pembalak liar. Tawan Utara masuk wilayah kecamatan Nang Tayap, terletak di sebelah utara kota Ketapang. Di wilayah ini beroperasi grup Alas Kusuma, perusahaan pemegang HPH terbesar di Kalimantan Barat. Sebelum merambah hutan lindung, para pembalak liar lebih dulu beroperasi di kawasan HPH milik grup Alas Kusuma. Tak heran, di sepanjang ruas jalan operasional milik grup Alas Kusuma di Tawan Utara, kayu-kayu tebangan liar mudah dijumpai. Pekerja ilegal logging bahkan tak segan-segan mendirikan sawmill atau tempat pengolahan kayu di bekas kamp milik grup Alas Kusuma. Fakta-fakta itu memunculkan tudingan adanya pembiaran oleh pihak pemegang HPH terhadap praktek ilegal logging. Apalagi pada tanggal 11 Juni 2005 terjadi kesepakatan antara kelompok pekerja kayu dengan Alas Kusuma Group untuk mengoperasikan truk yang biasa mengangkut kayu tebangan liar. Kalau ada pencurian di area HPH, di area izin, itu wajib harus dilaporkan. Dalam situasi sekarang, perusahaan pada titik yang banyak yang tidak mampu untuk menghalangi itu. Gitu. Kayu-kayu hasil tebangan liar itu kemudian dibawa lewat Sungai Tawan yang membelah Kabupaten Ketapang. Saat Metro Realitas menyusuri sungai ini, perahu-perahu pengangkut kayu tanpa dokumen lalu lalang dengan bebas. Mau kemana nih? Hah? Mau kemana? Oh, ke Santapa. Hah?
Bukan di kapal. Bukan di kapal. Ada resmi surat. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu yang kita orang antar, bayar orangnya udah. Antar udah. Makin ke arah hulu Sungai Tawan, makin banyak kayu bodong yang melintas. Selain keberadaan dokumennya, untuk menandai kayu yang melewati sungai ini legal atau tidak, bisa dilihat dari ciri kayunya. Kayu legal biasanya berbentuk log atau gelondongan yang diberi tanda palu top dan nomor LHP disertai ukuran kayu. Akibat banyaknya kayu tanpa dokumen yang melintasinya, Sungai Tawan dikenal sebagai jalur keluarnya kayu ilegal dari Ketapang di samping jalur Teluk Melano dan Simpang Sinduk. 3 tahun saya 3 tahun bawa begini, nggak pernah ada yang nangkap. Nggak pernah. Nggak pernah ketemu patroli itu, nggak pernah. Wilayah-wilayah menjadi sasaran operasi rutin kita kepolisian itu seperti Ketapang. Ya. Kategorinya masih ya. Masih perlu kita adakan pengawasan ketat di sana. Karena di sini banyak dilewati dengan jalur air, sehingga pos-pos perairan di Polda Kalbar ini kita bangun beberapa pos. Sekarang sudah ada 18 pos. Itu yang ada di lintas-lintas kemungkinan kayu itu bisa lolos. Jadi sudah ada di sana. Sudah ada pos-pos perairan. Hanya mungkin kendalanya kita masih sarana apungnya masih sangat minim sekali. Melalui Sungai Pawan, Teluk Melano, dan Simpang Sinduk, kayu-kayu ilegal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini dibawa masuk ke Kuching, Malaysia. Pemirsa, bagaimanakah kayu-kayu ilegal ini bisa bebas masuk ke wilayah Malaysia? Metro Realitas segera kembali. Nama kota Kuching di Malaysia sangat akrab di telinga pelaku illegal logging di Ketapang. Maklum saja, 60% kayu yang masuk ke Kuching berasal dari Ketapang. Sebelum masuk ke Kuching, kapal-kapal pengangkut kayu asal Ketapang membongkar muatannya di Pelabuhan Samatan. Pelabuhan yang terletak 70 km di sebelah barat kota Kuching ini masuk wilayah Sarawak. Kami sudah berapa kali melakukan pemantauan ke Samatan. Tidak ada satupun kayu yang masuk ke sana pakai dokumen. Jadi Pelabuhan Samatan itu khusus dibangun oleh pemerintah Sarawak untuk menampung kayu ilegal dari wilayah Indonesia. Yang masuk ke sana bisa dari Kalbar, Kalteng, Kalsel, Jambi, Palembang bisa masuk ke sana. Pelabuhan Samatan dilengkapi 4 buah kren pembongkar kayu. Saat Metro Realitas memantau Pelabuhan Samatan, kapal-kapal pengangkut kayu asal Indonesia masuk Pelabuhan Samatan mulai pukul 1 siang. Beragam jenis kayu, mulai dari kamper, meranti bengkirai, dan keruing dibongkar. Bahkan jenis kayu ulin yang tidak boleh ditebang di Kalimantan masuk ke Pelabuhan Samatan, Malaysia. Setiap kayu ilegal asal Indonesia cukup membayar pajak sebesar 40 ringgit Malaysia per ton agar legal beredar di Malaysia. Di Samatan, Malaysia, kayu-kayu asal Kalimantan diolah kembali. Bahkan dikabarkan Badan Usaha Kehutanan milik pemerintah Malaysia ikut mengolahnya. Dan yang lebih hebat lagi di sana ada semacam, ya kalau dibilang mungkin BUMN atau apa, perusahaan yang bernama Hadwood Sendirian Benhat. Itu adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Sarawak untuk menampung kayu-kayu dari Indonesia. Jadi semua kayu ilegal yang masuk ke Sarawak itu akan dicap oleh Hadwood, jadi legal, kena biaya masuk. Kayu yang kualitasnya jelek akan dilempari ke Filipina dan Timur Tengah. Sedangkan kayu yang kualitasnya bagus dibawa ke Kuching menggunakan truk. Sesampainya di Kuching, kayu-kayu asal Kalimantan ini disimpan di gudang sebelum dilakukan proses packing. Kayu yang ujungnya ditandai warna merah atau kuning berarti akan diekspor ke Cina. Sedangkan tanda warna hitam menunjukkan tujuan ekspor Timur Tengah. Melihat banyaknya kayu di gudang-gudang penyimpanan di Kuching, Malaysia, diperkirakan setiap bulan masuk sekitar 100.000 meter kubik kayu ilegal dari Kalimantan. Bila harga kayu sebesar 350.000 per meter kubik, ditambah kerugian dari sektor dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan atau PSDH, maka kerugian pihak Indonesia dalam 1 tahun
bisa mencapai 4,6 triliun rupiah. Kerugian sebesar itu belum termasuk hilangnya potensi pajak ekspor dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pembalakan liar. Kerusakan lahan kalau untuk Kalimantan Barat secara keseluruhan paling tidak sekarang sudah mendekati 60% atau bisa lebih. Untuk beberapa kabupaten semacam Kabupaten Sambas itu sudah sekitar 70-80%. Ketapang lebih dari 50% tapi di bawah 60%. Jadi, Sungguh ironis ketika kayu-kayu dari wilayahnya bertebaran di Kuching, Malaysia. Para gubernur se-Kalimantan saat bertemu dengan Menteri Kehutanan MS Kaban pada 11 Maret lalu mengeluh sulit untuk mendapatkan kayu sebagai bahan bangunan di provinsinya. Itulah fakta betapa kuat praktek illegal logging di bumi Borneo. Pemirsa, bagaimanakah jaringan illegal logging mengendalikan operasinya dari Malaysia hingga ke Ketapang? Metro Realitas segera kembali. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, bisnis ilegal logging di Ketapang dikendalikan oleh cukong-cukong besar asal Kuching, Malaysia. Mereka menggelontorkan dana kepada cukong lokal di Pontianak atau langsung ke agen-agen mereka di kabupaten. Para tauke kayu itu mempunyai kaki tangan hingga ke desa-desa. Ya kalau dulu kita lihat di perbatasan praktis orang sana semua. Tahun-tahun 2004 ke belakang itu di sana ada 16 unit somil milik cukong Malaysia yang dibangun di wilayah Dado Lanja dengan izin atas nama tokoh masyarakat setempat. Tapi semuanya murni punya cukong Malaysia. Mempekerjakan 65 orang DNA tanpa izin plus 80 unit alat berat. Tapi juga nggak tersentuh. Para pekerja di lapangan umumnya direkrut oleh cukong tingkat desa atau kecamatan. Mereka didatangkan ke lokasi penebangan liar dengan dibekali uang sebagai panjar. sebagian besar dari mereka itu, mereka melakukan upaya-upaya penjeratan, tanda kutip penjeratan, dengan misalnya meminjamkan uang atau menawarkan barang-barang konsumtif ke masyarakat, dan mereka kemudian bayarnya dengan kayu. Kayu itu wajib setor ke cukong yang memang menebar jaring-jaring konsumsi masyarakat. Ada yang bekerja sebagai tukang gesek, istilah bagi mereka yang memotong pohon. Ada juga yang bertugas sebagai pemanggul kayu hasil gesekan. Direkrut sama siapa? Sama Bang. Mbak. Mbak itu orang mana? Orang di Aceh Pariwisata. Waktu itu dia disuruh Bagi kan ini lah mikul. Berapa ini upahnya? Tidak tahu, saya bilang tadi ada yang 3.000. Jauh dekat lah gitu, 5. 3.000 satu batang. Jadi pernah ketemu pacar ya? Ya semua. Bentuk tubuhnya gimana? Kalau doloknya masih muda bah. Itu pun kan masih muda. Dia pun aku tak lagi. Dan ini tidak aku tahu kan. Makin Dulu dia beli kayu sama apa? kalau dia beli kayu yang dia bisnisnya tidak aku tahu bah. Makan lah. Duitnya banyak. Iyalah. Ya pun ini makin banyak lagi. Jadi pernah dibeli kayu disuruh antar ke Bundun. Ya. Berapa kapal? Iya, ada ibarat kapal biasa bertahun-tahun jalan terus ya kita yang Jalan terus bertahun-tahun. Kayunya keluar dari tolak aku ya. Dari Tulak, Dari Satong aku ya. dari Satong, Sidu. terus Bundun, Sidu. dari Sempadi. Sepadi. Merah. Itu soalnya gede kan? Iyalah. 15 hektar. Benar ya. Jalan siang malam aku dengar. Jalan terus padinya ada. Nama-nama cukong kayu lokal juga terlontar dari mulut para nahkoda perahu pengangkut kayu ilegal yang melintasi Sungai Pawan. Ngambilnya di mana ini? Ini dibeli. Punya siapa? Punya Aboy. Aboy. Ada resmi surat? Nggak ada. Punya siapa? Ini pabrik toke, Mas. Toke? Jadi di order toke aja ya? Siapa? Aboy. Aboy. Oh. Itu kalau nggak ada surat-surat?
Tidak ada Pak, tidak dibekali Pak. Sudah dibekali surat-surat. Oh, yang dibawa apa kayu abang? Thailand. Thailand. Kayaknya Thailand, ukuran Thailand Pak. Ukuran Thailand. Iya. 我就是三代 boy， 在这话我就探 premium 的人准，上高在家就saya 我都ingin来旅噶。Cuma tahu kebetulan waktu saya takut sharing ngokan ngwasauki laporan kan meleset mereka. Jadi saya kita itu kan juga kucing itu tahu kita tahu transaksi jual wah harus dampingi Untuk memuluskan aksinya, jaringan pelaku illegal logging diduga kencang melobi aparat terkait. Nah, dari Cukong ini kemudian mereka biasa berhubungan erat dengan aparat-aparat di dinas kehutanan yang memang punya kompetensi di dalam penerbitan dokumen, lalu aparat di transportasi, khusus di Ketapang misalnya beberapa oknum di pelabuhan, di Teluk Batang maupun di pelabuhan di Ketapangnya sendiri. Kemudian untuk membackup itu, biasa mereka melakukan kerjasama secara erat dengan beberapa oknum kepolisian. Kita dapat informasi di Ketapang misalnya ada instruksi dari oknum kepolisian untuk mereka para Cukong misalnya untuk tiarap, sampai ada instruksi lagi dari mereka bisa berjalan, dan itu tarifnya 20.000 per meter kubik. Masalah itu saya rasa tidak benar. Kita klarifikasi sekarang juga, masalah itu saya nyatakan tidak benar. Karena permasalahannya apa? Dengan melihat intensitas penanganan kita terhadap illegal logging, berapa jumlah perkara yang sudah kita limpahkan, berapa jumlah tersangka yang sudah kita tahan, berapa jumlah perkara yang sudah kita tangani, kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan itu betul-betul padat dan terus-menerus kita lakukan dengan segala keterbatasan daya upaya dari kita. Ada tuduhan bahwa memang dengan uang maka lancar ini dari pengusaha. Oh, benar. Ya, semuanya itu sudah kita cut, semua sudah kita laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kita sebagai penegak hukum. Jaringan pelaku illegal logging juga dikenal lihai menyiasati aturan hukum yang berlaku. Kita melihat ada modus baru yang digunakan oleh para pemain, khususnya yang nyebrang keluar. Jadi mereka, kapal yang sebenarnya ini kapal memuat kayu ilegal, itu dibekali dengan surat permohonan dokumen SKSA waktu masih berlaku dokumen SKSA. Jadi nanti kalau ketangkap petugas, dia katakan, kami sudah ngurus dokumen Pak. Padahal sebenarnya ini tidak. Kemudian ada juga modus lagi temuan. Itu yang perlu dicermati. Karena bagaimana mungkin itu dibilang kayu temuan dengan ukuran kayu 15 sampai 17 meter dengan diameter 1 meter lebih. Itu pasti hasil dari aktivitas mekanis menggunakan alat berat, menggunakan chainsaw, menggunakan wheel loader, menggunakan logging truck, dan aktivitas itu nggak bisa ditutup, pasti kedengaran gitu. Tapi bagaimana mungkin kayu dengan panjang belasan meter, diameter 1 meter lebih yang diangkut dari daerah pegunungan kemudian sampai ke sungai, sampai ke Lokon, tidak diketahui pemiliknya. Setelah 20 tahun penebangan liar berlangsung, sudah 59 juta hektar hutan di negeri ini rusak. Namun penanganannya hingga kini belum maksimal. Uang kerap menyilaukan mata para penegak hukum. Akibat kong kali kong antara oknum aparat dengan cukong-cukong nakal, negara dirugikan setiap tahunnya 30 triliun rupiah. Dan para penebang liar terus beraksi. Mereka seolah bebas berulah tanpa tersentuh hukum. Akibatnya, 2,8 juta hektar hutan di negeri ini tergerus setiap tahunnya. Dan jika praktek nakal ini dibiarkan terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, hutan di Indonesia akan habis alias gundul. Sudah saatnya semua pihak serius menangani persoalan hutan ini. Saya Rahma Sarita, tim Metro Realitas. Sampai jumpa.